Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 470, yang pakai kitab berapa itu? 446. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala, belum mukadimah Ustaz ya? Belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qala alaihi sholatu wassalamu, innallaha lam yakhluq khalqan abghadha ilaihi minad dunya wa annahu mud khalaqaha lam yanzur ilaiha, rawahul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, innallaha, sesungguhnya Allah, lam yakhluq khalqan, tidak menciptakan satu makhluk pun, abghadha ilaihi minad dunya, yang lebih dia benci dari dunia. Allah tidak menciptakan satu makhluk pun yang lebih dia benci dari dunia. Ya, artinya makhluk yang paling Allah benci itu dunia. Nggak ada lagi yang lebih Allah benci dibanding dunia. Wa annahu mudh khalaqaha lam yanzur ilaiha, dan bahwasanya Allah sejak dia menciptakan dunia, lam yanzur ilaiha, tidak pernah memandang kepadanya sedikit pun. Rawahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Saking betapa hinanya dan betapa tidak bernilainya dunia, apa Ustaz? Apa belum ketemu? Udah tuh, jelas. Dunia yang berarti mayushghiluka anillahi, segala sesuatu yang membuat kita lupa dari Allah. Bukan alam dunia, bukan. Segala sesuatu
yang membuat kita lupa dari Allah itu dunia. Sejak Allah ciptakan, Allah tidak pernah memandang kepadanya sedikit pun, saking tidak bernilainya. Wa qala law kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqo minha kafiron syurbata ma'in. Rawahu Tirmidzi wa Diya. Wa qala, Nabi juga bersabda, lau kanatid dunya, kalau seandainya keadaan dunia itu indallahi, di sisi Allah, tazinu janaha ba'udatin, mengimbangi satu sayap nyamuk nilainya. Kalau seandainya dunia menurut Allah itu nilainya mengimbangi satu sayap nyamuk, masaqo minha kafiron syurbata ma'in, Allah tidak akan memberikan dari dunia itu kafiron, kepada orang kafir, syurbata ma'in, setetes air pun atau seteguk air pun. Apa Bang Khair? Udah paham itu? Gimana Ustaz? Paham dah? Ayat jelas itu. Kalau menurut Allah dunia ini ada nilainya, meskipun nilainya hanya sebatas seperti sayap nyamuk, pasti dunia itu tidak akan diberikan kepada orang kafir. Kita punya barang-barang berharga atau punya barang-barang bernilai, pasti akan kita berikan kepada orang yang kita suka, pasti akan kita berikan kepada orang yang kita senang, sama orang yang dekat sama kita. Kalau seandainya dunia ini menurut Allah bernilai, pasti semuanya akan diberikan kepada orang mukmin. Enggak bakal sedikit pun diberikan buat orang kafir. Cuma karena menurut Allah dunia ini tidak ada nilainya, dikasih buat orang kafir, ambil, kagak ada nilainya. Begitu. Karena nggak ada nilainya, malah kadang-kadang kalau orang kafir digubroin sebanyak-banyak, lagi ambil, nggak ada nilainya itu. Gimana Bang Kenja? Gitu. Hah? Ambil gitu. Karena nggak ada nilainya menurut Allah dunia itu. Kalau seandainya menurut Allah dunia itu bernilai, orang kafir kagak dikasih minum pisan, meskipun cuma setetes, secuil gitu. Tak sudi gitu Bang Benjol. Nggak bakal dikasih meskipun cuma secuil. Kalau emang dunia itu menurut Allah bernilai, nggak bakal dikasih buat orang kafir, meskipun cuma secuil, meskipun cuma setetes. Semuanya dikasih buat orang mukmin.
Cuma karena menurut Allah dunia itu nggak ada nilainya, dikasih buat orang kafir lagi, ambil sebanyak-banyaknya. Itu mah nggak ada nilainya. Nah kita karena kita nggak tahu betapa tidak bernilainya dunia, ujung-ujungnya sampai rela ninggalin ibadah buat ngedapetin itu, biar bisa seneng-seneng, biar bisa poya-poya, hura-hura, biar kepengenan kita terlaksana, kehobian kita terpenuhi, sampai rela ninggalin ibadah kepada Allah. Padahal kesenangan yang kita dapatkan ya cuma sementara. Gitu. Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqo minha kafiron syurbata ma'in. Kalau seandainya dunia ini menurut Allah bernilai mengimbangi satu sayap nyamuk, nilainya pasti tidak akan diberikan kepada orang kafir setetes pun, nggak bakal dikasih. Udah tuh jelas. Rawahu Turmudi wadiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Turmudi dan Imam Abdiyah. Jelas itu udah. Kiai nambahin nggak cukup? Pak Guru ada Pak Guru? Enggak. Pak Ketua kali? Ustaz Satiri? Kiai kali Kiai Bahri? Enggak. Iya, kalau ini bagaimana caranya? Bagaimana apanya? Kalau kita memulai Lupa. Ya udah, pokoknya buat kita jangan sampai kita tertipu, kita sampai ninggalin ibadah cuma demi agar kesenangan kita terpenuhi. Itu jangan sampai itu. Emang kadang-kadang kita ketipunya di situ. Kata kita dunia itu bernilai aja. Padahal menurut Allah itu nggak ada nilainya. Wa qala alaihi salatu wassalamu li Ibni Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin wa'dud nafsaka fil mauta wa idza asbahat nafsuka fala tuhadditha bil masai wa idza amsat fala tuhadditha bis sabahi wa khudh min sihhatika lisaqomika wa min syababika liharamika wa min faragika lisyughlika wa min hayatika liwafatika fa innaka la tadri ma ismuka godan. Rawahu Turmudi. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam li Ibni Umar, kepada sahabat Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya, jadilah kamu di alam dunia ini
Kalau ini di alam dunia ya. Jadilah kamu di alam dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu itu perantau, au abiru sabilin, atau cuma sekedar numpang lewat. Jadilah kamu di alam dunia ini seakan-akan kamu itu perantau atau sekedar numpang lewat. Jelas tuh Bang Darmin. Yang namanya perantau, biarin dah, kita mah selama lagi ada di kampung orang tinggal go ngontrak, makan go seadanya, HP yang penting masih bisa buat nelpon, motor yang penting masih bisa ditunggangin meskipun suaranya udah 13 kan gitu. Apa kayak John? Gitu. Tapi apa yang dia dapat di perantauan, asal kerja, dapat duit, dapat gaji, dapat bayaran, dikirim ke kampungnya. Biarin dah, di sini mah makan tibang ama teri ama garam go. Yang penting di kampung ono bisa bangun rumah, bisa beli tanah, beli sawah gitu. Hah? Itu maksudnya perantau begitu. Jadilah di dunia ini seakan-akan kamu itu perantau. Jadi selama kita di dunia, yang kita pikirin biarin dah di dunia mah enak. Biarin dah di dunia mah, yang penting nanti di akhiratnya kita punya istana gede, punya kebun yang penuh kenikmatan, kita dapat ridho Allah, mendapatkan rahmat Allah, ada di sisi Allah, kan yang penting itu. Itu namanya jadi perantau. Atau cuma sekedar numpang lewat, ilok, kita cuma sekedar mampir numpang lewat pakai bangun rumah, lantar kok kita jalan lagi. Itu abiru sabilin namanya, cuma sekedar numpang lewat. Wa'dud nafsaka fil mauta, anggaplah dirimu di dalam kematian. Pokoknya kita anggap bahwa diri kita sebentar lagi akan mati. Sebentar lagi kita bakal pulang kampung. Ini udah bulan Rejab, udah mau nisfu. Apaan? Bang? Besok sebelum Ramadan kita mau pulang kampung. Anggap kayak begitu. Kita ini mau pulang kampung. Yang namanya mau pulang kampung kudu siap bawa bekal banyak, motor diservis dulu, semua itu barang-barang yang pengen dibawa kita bungkusin di kardus gitu. Bang Ucup, tulisin dah belakang, mohon maaf bu, anakmu belum bawa mantu begitu. Anggaplah dirimu dalam kematian, artinya sebentar lagi kita bakal mati. Siapin yang namanya kita mau mati, buru-buru dah dari sekarang, siapin bekal yang banyak gitu. Apaan? Wah, 13 tahun lagi.
Oh ngitungnya 63 ya, karena baru 50, masih 13 tahun lagi mungkin. Lah iya, kayak besok kita mau pergi ke Bandung kan, dari sekarang udah nyiapin bekelnya, ongkos udah berapa ya yang kita bawa gitu. Cemilan apa aja ya buat di mobil yang kita bawa, timbelnya dari sekarang kita gulung-gulungin gitu. Lontongnya kita bungkus-bungkusin kan begitu, karena besok mau pergi kita ini gitu. Dan sekarang udah siap-siap. Tibang Bang Sarip doang yang mau kuali songo duit 20.000 cukup udah anteng gitu. Ujung-ujung begitu udah ada temen, ntar nebeng aja sama temen ya, kayak bocah belakang loh. Dasar kita punya guru, ya lo kagak ditolongin sama guru, begitu udah ujung-ujungnya. Nebeng mulu, nebeng. Siapin bekal yang banyak, karena kita sebentar lagi akan menghadapi kematian. Wa idza asbahat nafsuka fala tuhadditha bil masai. Apabila dirimu sampai ke pagi hari, fala tuhadditha bil masai, maka jangan kamu ingatkan dia tentang sore hari. Apalagi sampai 13 tahun mah kelamaan itu mah. Ini kita masuk pagi aja, jangan pakai ngerencanain buat sore. Ntar sore gue mau ngapain ya? Fala tuhadditha bil masai. Makanya begitu pagi-pagi bangun tidur langsung nyiapin bekal, ini kebaikan apa yang bisa kita kerjain ya, sedekah apa yang bisa kita berikan ya. Karena kita belum tahu ini nyampe sore apa kagak begitu tuh. Ini mah masih lama, 13 tahun lagi begitu. Nggak mau lah langsung dibahas pisan sama kita. Begitu Bang Hoer kudunya. Begitu sampai di pagi hari, bangun tidur melek mata, langsung susun perbuatan baik apa yang mau kita kerjain. Fala tuhadditha bil masai, karena kita nggak tahu kita sampai apa enggak ke sore gitu. Wa idza amsat fala tuhadditha bis sobahi. Apabila kamu sampai ke sore hari, fala tuhadditha bis sobahi, maka kamu jangan berbicara dengannya tentang pagi hari. Besok pagi mau ngapain ya? Siapin bekal yang banyak, belum tentu kita sampai ke pagi begitu. Ya artinya dalam 24 jam kalau bisa selalu kita gunakan buat kebaikan. Jadi kapanpun Allah manggil kita, kita lagi dalam keadaan baik gitu. Kita lagi ngerjain kebaikan. Jangan pakai nunggu-nunggu pagi-pagi, ntar sore aja dah sedekahnya. Atau sebaliknya, begitu sore, besok pagi aja dah sedekahnya, besok pagi aja dah nolonginnya. Gak usah nunggu. Kapan aja, 24 jam ini kita isi dengan perbuatan baik gitu. Dengan aktivitas-aktivitas yang bernilai, yang bermanfaat. Kalau pagi jangan pakai nunggu sore, kalau sore jangan pakai nunggu pagi. Wa khudh min sihatika lisaqomika, dan persiapkan dari kesehatanmu untuk saat sakitmu. Persiapkan dari masa sehatmu untuk saat sakitmu.
Ini mumpung kita lagi dikasih nikmat sehat oleh Allah, perbanyak perbuatan baik. Karena ntar begitu dikasih sakit, udah sulit ngerjain kebaikannya, berkurang. Kalau kita lagi sehat, istilahnya berangkat ngaji kapan aja badan masih seger, badan masih kuat. Makanya mumpung masih sehat itu persiapkan, karena nanti begitu kita sakit pengen jalan kemana-mana udah kudu ada yang nganterin, kudu ada yang nyupirin. Yang tadinya sila 2 jam 3 jam kuat, kan begitu udah rada tua mah jangankan sampai 2 jam gitu. Ampunin. Ngaji di mana aja lagi sehat mah kapan nguncrut dewek go, kagak jadi soal lagi sehat. Ntar begitu sakit mulai udah terbatas, habis kita pengen berangkat nggak ada yang nganterin, kan begitu jadinya. Mumpung masih sehat, persiapkan dari masa sehatmu untuk masa sakitmu, untuk saat sakitmu. Wa min syababika liharamika, dan dari masa mudamu untuk masa tuamu. Mumpung masih pada muda gitu. Jangan malas. Jangan masalah duit doang ini. Mumpung masih muda, kerja yang rajin biar punya banyak tabungan buat nanti masa tua. Jangan masalah duit doang, tapi juga masalah bekal di akhirat. Mumpung masih muda, siapin bekal buat akhirat yang banyak. Dan dua-duanya dah. Buat kehidupan dunia kita siapin bekalnya, buat kehidupan akhirat kita siapin bekalnya. Mumpung masih pada muda, sila tadi masih kuat lama, sila ngaji meskipun malam-malam badan masih kuat. Kan kalau udah rada tua dikit mah isik-isik masuk angin, isik-isik masuk angin, kan begitu. Udah mulai tua. Mumpung masih muda, Mang Kenjon. Masih muda ya? Itu. Wa min syababika liharamika. Ini mah masih muda, bukannya nyiapin bekal. Mumpung masih muda, nyiapin bekal buat akhirat, dipakai buat main mulu. Main isik-isik miringin HP, isik-isik miringin HP gitu. Abang Ucup, anak muda zaman sekarang, kalau dulu mah kagak, isik-isik nongkrong gitu, kumpul di pos. Wa min faragika li syuglika, dan dari waktu luangmu untuk masa sibukmu. Mumpung lagi dikasih waktu luang oleh Allah, manfaatin itu. Nanti kalau udah sibuk, jangan sampai dikasih waktu luang oleh Allah kita habiskan buat hal-hal yang gak ada manfaatnya. Wa min hayatika liwafatika, dan dari kehidupanmu untuk saat wafatmu. Mumpung masih dikasih nikmat hidup oleh Allah, persiapkan bekal yang banyak untuk nanti ketika kita wafat. Jangan pakai nunda-nunda, ntar aja Kalau pagi jangan pakai nunda ke sore, kalau sore jangan pakai nunda ke pagi. Apa Bang Ade? Itu. Mumpung masih muda Bang Ade,
Jangan dipakai buat tidur mulu, jangan. Mumpung. Jangan sampai ntar udah tua baru pengen ngaji kemana-mana, baru pengen zikir sila, tenaga udah kurang kan gitu. Lagi muda kemana aja. Ya meskipun cakep juga daripada kagak pisan gitu. Cuma mumpung masih muda, buat yang muda-muda nih, jangan sampai waktu kita habis sia-sia gitu. Manfaatin. Fa innaka la tadri ma ismuka godan. Karena kamu tidak mau siapa namamu besok. Apa namanya masih Bang Emak, apa namanya udah almarhum, kan kita nggak tahu gitu. Manfaatkan semuanya. Dikasih sehat kita manfaatkan, dikasih waktu muda kita manfaatkan, dikasih waktu luang kita manfaatkan, dikasih hidup kita manfaatkan. Karena kita nggak tahu besok nama kita siapa. Sekarang namanya jagoan, besok bisa jadi namanya orang penyakitan, kan begitu. Sekarang namanya orang kaya, bisa jadi besok namanya orang susah, kan begitu. Sekarang namanya orang nganggur, besok namanya orang sibuk, kan begitu. Kita nggak tahu nama kita besok siapa. Makanya mumpung dikasih sehat, dikasih muda, dikasih waktu luang, dikasih hidup, dikasih harta, manfaatin itu buat nyiapin bekal kita di akhirat. Jangan nunda-nunda untuk berbuat baik. Tadi bahkan kalau bisa 24 jam yang kita lalui semuanya bernilai baik kalau bisa gitu. Jangan sampai lagi pagi ntar aja dah sore berbuat baiknya, pas sore besok aja dah pagi berbuat baiknya. Kapan aja ada kesempatan untuk berbuat baik, manfaatkan. Kapan aja, jangan ditunda-tunda. Mang Kenjon di hatinya muncul pengen ke pesantren, jangan tunda-tunda, langsung berangkat gitu. Meskipun sampai sini mah tidur doang kek, mengopi doang kek gitu. Bantuin ngaduk. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Udah tuh. Mang Budin nambahin nggak cukup? Mang Ajudin? Usah satiri kali. Pak Guru, cukup ya? Danta itu udah. Lagu Romi Rama. Apa itu? Sebujur bangkai. Hah? Oh, jaga 5. Besok setel Mang Kenjon di bus. Kan ngikut ya. Wa qala innal mu'mina baina makhafataini, baina ajalin qad madha khutima alaihi wa baina ajalin qad baqiya la yadri mallahu shani'un fihi fal ya'khudil abda min nafsihi li nafsihi abdu ya fal ya'khudil abdu min nafsihi li nafsihi. Kita potong dulu dah, panjang ini. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina baina makhafataini, sesungguhnya orang mukmin berada di antara dua kekhawatiran. Baina makhafataini, di antara dua ketakutan. Makhafatun itu ketakutan. Baina ajalin qad madha khutima alaihi,
di antara waktu yang sudah berlalu. Khutima alaihi, itu sudah tertutup atasnya, tidak bisa diulang lagi dan tidak bisa dibuka lagi, udah disegel sama Allah, nggak bakal bisa kita ulangi lagi. Apa yang sudah lewat, apa yang sudah berlalu, itu tidak akan bisa kita perbaiki lagi, kita ulangi lagi. Wa baina ajalin qad baqiya, dan di antara waktu yang tersisa, la yadri mallahu shani'un fihi, dia tidak tahu apa yang akan Allah lakukan pada waktu yang tersisa itu. Kita berada di antara dua kekhawatiran, di antara dua ketakutan. Waktu-waktu yang telah kita lalui semuanya itu banyakan baiknya apa banyakan jeleknya, banyakan cakepnya apa banyakan buruknya. Ntar di sono gimana pertanggungjawaban kita terhadap waktu yang sudah berlalu itu. Itu buat yang sudah berlalu, yang sudah kita kerjakan. Buat yang masih tersisa, yang belum kita lalui, kita nggak tahu nanti Allah bikin kita kayak apa. Apa masih rajin ngaji, apa kagak? Apa masih rajin ibadah, apa kagak? Apa masih rajin sedekah, apa kagak? Lalu kita nggak ada yang tahu tuh. Yang udah kelewat kita nggak tahu, banyakan jeleknya, banyakan bagusnya. Yang belum kita lewatin, kita nggak tahu nanti Allah memperlakukan kita seperti apa di waktu kita yang tersisa. Makanya dua hal itu jadi kekhawatiran kita. Fal yakhudil abdu min nafsihi li nafsihi, maka hendaknya seseorang mempersiapkan dari dirinya atau apa yang ada pada dirinya li nafsihi, untuk dirinya. Karena lagi-lagi kita berbuat baik itu untuk diri kita, kita berbuat buruk itu buat diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Maka persiapkan apa yang kita miliki untuk kebaikan diri kita, untuk diri kita. Kalau pengen selamat ya perbanyak perbuatan baiknya agar diri kita selamat. Kalau kita perbanyak perbuatan buruknya, ya jangan-jangan diri kita ntar juga berakhir dengan buruk. Tapi naudzubillah, jangan sampai. Fal yakhudul abdu min nafsihi li nafsihi, maka hendaknya seseorang mempersiapkan dari dirinya atau apa yang ada pada dirinya untuk dirinya. Wa min dunyahu li akhiratihi, dan dari dunianya li akhiratihi, untuk akhiratnya. Apa yang kita miliki selama di dunia, persiapkan itu untuk kehidupan akhirat kita. Dikasih sehat oleh Allah, dikasih harta oleh Allah, dikasih ilmu oleh Allah, dikasih tenaga, dikasih waktu. Semua itu yang kita miliki di alam dunia, kita persiapkan untuk bekal akhirat kita. Wa minasyabibati qoblal kibari, dan dari masa muda sebelum datangnya masa tua. Persiapkan masa muda kita sebelum datangnya masa tua kita.
wa minal hayati qoblal mauti, dan dari kehidupan kita sebelum matinya kita. Ya lagi-lagi igtanim khomsan qobla khomsin. Apa mengayat? Igtanim khomsan qobla khomsin. Hayataka qobla mautika, wasihhataka qobla saqomika, wa faragoka qobla syuglika, wa ginaka qobla faqrika, wa syababaka qobla haromika. Manfaatkan hidupmu sebelum matimu, manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu, manfaatkan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, manfaatkan kekayaanmu sebelum datang fakirmu, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, berada di dalam kekuasaannya, ma ba'dal mauti min musta'tabin, setelah kematian tidak ada lagi belas kasihan. Ma ba'dal mauti itu maknya makna nafiyah, kita taruh tengah-tengah aja. Ba'dal mauti min musta'tabin, setelah kematian tidak ada lagi belas kasihan. Pokoknya apa yang kita terima di sana sesuai dengan apa yang kita kerjakan selama di dunia. Tidak ada lagi belas kasihan. Wala ba'dad dunya min darin illal jannatu wan nar. Dan setelah dunia ini yang tersisa hanya dua tempat, surga dan neraka. Tidak ada tempat setelah alam dunia ini kecuali surga dan neraka. Cuma itu pilihannya dua. Kalau kita berbuat baik, insya Allah kita ke jannah. Kalau kita berbuat buruk, ya mampir dulu ke neraka, kan gitu. Cuma dua itu. Bosan. Iya. Ya dari sekarangnya taubat bagus. Taubat itu. Berniat dan masang niat yang kuat tidak akan mengulangi keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Taubat. Ya, karena tadi nggak bisa diulang lagi. Paling bisa kita taubat dah, janji nggak akan ngulangin lagi. Gitu. Makanya sampai kita sering baca tuh doanya kalau lagi tahlilan kan, Allahumma in kanu muhsinina fazid fi ihsanihi. Ya Allah, jika mereka orang-orang baik, tambahkanlah kebaikannya. Arti tambahkanlah pahalanya. Wa in kanu musiina, jika mereka orang-orang buruk, fatajawaz anhu, maka maafkanlah, ampunilah mereka. Fatajawaz anhum, hapuskanlah dosa-dosa mereka, gitu. In kanu muhsinina fazid fi ihsanihim, wa in kanu musiina fatajawaz anhum. Kali kalau yang selama 20 tahun sebelumnya kita belum tahu
masih badar gitu. Banyak perbuatan dosa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan kita mohon diampuni oleh Allah, kesalahan-kesalahan kita yang sebelumnya kita kerjakan dimaafkan dan diampuni. Bahkan dibalik dengan diganti dengan imbalan pahala yang berlipat ganda gitu. Makanya dulu Buya jelasin tuh, orang kalau tobat bukan dosanya yang dihapus, cuma dikasih pahala yang itu jumlahnya melebihi dosa yang dia lakukan gitu. Ketika taubat, bukan dosanya dihapus, bukan, tapi Allah berikan pahala yang jumlahnya melebihi bahkan 2 kali lipat dari dosa yang dia kerjakan gitu. Ya biarin dah, illa ma qad salaf. Sekarang ya kita perbanyak mohon ampun kepada Allah, minta maaf, minta agar dosa kita dimaafkan dan diampuni. Cuma bisa itu doang paling, taubat. Rawahul Baihaqi fi Syu'abi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'ab. Yaitu kan kalau kita biasanya kalau sumpah pakai wallahi gitu kan, kalau sumpah, atau kita diajarin dalam Al-Qur'an pakai walaili wadduha wasyamsi, itu kan kalimat sumpah tuh. Nah ini Rasul sumpahnya pakai Allah, pakai lafaz Allah, cuma disamarkan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad itu berada di dalam kekuasaannya, begitu. Sama aja sebenarnya wallahi juga gitu. Cuma dipanjangin doang. Karena semua kita ini berada dalam kekuasaan Allah. Nggak bisa kita bilang kita masih muda, masih lama, kita masih 13 tahun lagi, kita nggak bisa bilang begitu. Karena jiwa kita berada dalam kekuasaan Allah. Kapanpun yang Allah tentukan mau dicabut, nggak ngelihat itu tua atau muda begitu. Makanya pakainya waladhi nafsu Muhammadin biyadi, yang di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya jiwa Muhammad berada gitu. Semua kita ada, nyawa kita ini semua berada dalam kekuasaan Allah. Kapanpun waktu yang ditentukan oleh Allah mau dicabutnya roh kita, ya bisa aja gitu. Begitu maksudnya Pak Guru. Kenapa jadi sumpahnya pakai waladhi nafsu Muhammadin biyadihi, bahwa semua jiwa kita berada dalam kekuasaan Allah. Kapanpun mau dicabut, kita nggak akan bisa nolak sedikit pun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdim, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Terus ini nih, Bang Ridho, coba lihat Bang, udah mateng belum Bang? Waqala, dan beliau bersabda, man asbaha wad dunya akbaru ghammihi falaisa minallahi fi syai'in. Orang yang di pagi hari wad dunya akbaru hammihi, dan dunia menjadi fokus pemikirannya, udah, falaisa minallahi fi syai'in, maka Allah tidak memiliki tanggungan apapun pada diri orang itu. Abang Budin, artinya hari itu kita dilepas oleh Allah. Lagi kalau pengen ngejar dunia lagi dilepas, dicuekin.
falaisa minallahi fi syai'in. Wa alzamallahu qalbahu arba'a hisalin, dan Allah ikatkan kepada hatinya 4 hal. Allah masukkan ke dalam hatinya 4 hal. Hamman la yanqati'u anhu abadan, rasa puyeng yang tidak ada habisnya selama-lamanya. Puyeng mulu tiap hari. Kenapa bisa puyeng mulu tiap hari, bingung mulu tiap hari? Karena kita menjadikan dunia sebagai fokus pemikiran kita. Abu San, ya silahkan dan diperiksa masing-masing. Tiap hari kita bingung mulu apa kagak, puyeng mulu apa kagak. Pagi-pagi kan sambil ngopi, sambil makan singkong rebus, sambil bengong kayak gitu, lepas gitu. Mata ke atas gitu. Wash, apa Ustaz? Udah kepikiran dari sekarang. Wa syughlan la yatafarragu minhu abadan, dan kesibukan yang tidak ada habisnya. Kesibukan yang tidak ada habisnya. Puyeng mulu bisa. Kan jadi kagak betah di rumah, anclang-anclong nyari kesibukan. Kesibukan yang nggak ada manfaatnya. Ya gimana mau ada manfaatnya? Ketemu temen bukannya nyari solusi, cuma curhat doang. Puyeng betul gua ngapa ini ya? Jadi cerita puyeng doang. Udah gitu kadang-kadang ngadu lagi, dia puyeng, teman yang dengerin puyeng begitu. Jadi sibuknya bukan hal-hal yang manfaat, bukan sibuknya. Wa faqran la yablughu ginahu abadan, dan kefakiran yang tidak akan bisa kaya selama-lamanya. Fakir terus ujung-ujungnya. Ya karena dilepas sama Allah, dicuekin lagi. Kalau jadi dunia fokus pemikiran kita lagi gitu. Dilepas oleh Allah. Dikasih fakir yang tidak akan pernah kaya selama-lamanya. Artinya hatinya ini jauh dari rasa syukur, rasanya kurang terus gitu. Fakir gitu. Kagak ada rasa cukupnya. Wa amalan la yablughu muntahahu abadan, dan angan-angan yang tidak ada ujungnya. Udah dah ujungnya ngayal mulu kerjaannya. Pantasnya mah ya enak kali ya gitu. Ngayal. Ngelihat orang punya mobil cakep sampai kapan ya gitu. Ngelihat orang punya rumah mewah sampai kapan ya begitu aja terus. Amalan la yablughu muntahahu, angan-angan yang tidak ada ujungnya. Mengenjot. Rawahu At-Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dah jam 12. Sebelum saya tutup ada yang namain nggak cukup? Kiai kali Kiai? Nggak. Pak Guru? Pak Ketua kali? Cukup. Ustaz Satiri? Kiai asli kali? Nggak. Bang Ucup? Cukup. Da'il Hirso jam 12. Kita hadiahkan pahala taklim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.